Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Broken Arrows yang dibuat oleh Arbitrary. Dan di puzzle ini kita punya crop key dots, consecutive pairs, dan juga ada arrow ya. Cuman yang menariknya di sini adalah arrow-nya di sini bukan arrow yang standar. Kalau arrow yang standar kita harus menjumlahkan angka-angka yang berada pada panah harus berjumlah sama dengan angka yang berada pada lingkaran. Tapi kalau di puzzle ini seperti ada knap dan eben lah. Jadi kita harus memiliki selisih satu jumlahnya dari angka yang berada pada lingkaran. Wow, sepertinya bakal sangat menarik banget sih. Dan bisa dilihat juga di grid ini banyak sekali panah-panah yang tidak biasa gitu, yang biasanya ada pada sebuah hero Sudoku yang standar. Uh, Sangat menarik banget puzzle-nya. Oke, mari kita langsung saja lihat untuk aturan dari puzzle hari ini. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, linknya ada di deskripsi di bawah. Oke, aturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Angka di sepanjang panah harus memiliki jumlah total yang berselisih satu dengan angka di lingkaran panah itu. Contohnya misalkan ini adalah 8. Maka angka-angka yang berada pada panah tersebut harus berjumlah memiliki selisih satu dengan angka di lingkarannya 8. Berarti angka di sini bisa aja berjumlah 7 atau 9 karena 7 dan 9 merupakan angka selisih satu dari angka 8. Dan berlaku juga untuk seluruh panah-panah yang tersisa. Kemudian angka yang dipisahkan oleh titik putih memiliki sisi satu, contohnya adalah 3 dan 4, tapi tidak semua titik diberikan, jadi valid-valid saja, walaupun di sini tidak ada titik putih, dia memiliki angka dengan sisi satu. Jadi kita hanya punya informasi positif saja. Oke, mari kita langsung saja restart timernya, dan mulai bermain puzzle-nya. Oke ya, di sini kita bisa lihat ya, ada panah yang tidak mungkin gitu bisa ditempatkan pada sebuah arrow Sudoku yang standar. Tapi kalau di puzzle ini masih bisa gitu untuk ada panah-panah ini luar biasa sekali. Tapi yang saya lihat pas pertama kali lihat puzzle-nya, di sini kita punya panah yang menjumlahkan 4 angka yang berbeda ya. Itu nggak mungkin sih pada arrow yang standar karena sebuah arrow yang standar maksimal adalah angka 9. Tapi kalau di puzzle ini karena ini sekarang memiliki minimal 10 dan angka di sini maksimal 9, dia masih mungkin gitu untuk mendapatkan jumlah minimal dan maksimal untuk memiliki sisi satu. Maka di sini harus minimal semua 1 2 3 4 dan ini menjadi 9 dan ini adalah angka dengan sisi 1 9 dan 10. Oh, dan kita punya logika yang sama di sini ya. Di sini harus 1 2 3 4 juga. Saya baru lihat ada panah ini juga ternyata. Dan ini harus 9. Dan di sini harus hati-hati ya. Ini bukan angka 9, harus memiliki angka dengan sisi satu dengan angka 9. Dan karena tidak ada angka 10 pada Sudoku standar, maka ini hanya bisa 8. Start yang sangat keren banget. Oke. Dan berarti yang tersisa di box ini 5 sampai 9 ya. 6, 7, 8, 9, saya mark saja. Dan di sini bukan 9 oleh Sudoku. Bahkan kalau di logika ini, ya kalau kita bisa lihat ya, sekarang 9 di box ini ada di 3 petak ini. Dan di box ini, dia nggak mungkin oleh Sudoku di kolom yang sama dengan angka 9 di sini, nggak mungkin di sini, dan nggak mungkin di barisnya. Tapi yang tadi saya pikir 9 masih mungkin ternyata di sini ya. Kalau misalkan kita menempatkan angka 9 di sini, kita bisa aja menempatkan angka 1 di sini. Dan ini merupakan 10 dan 9. Itu adalah angka dengan sisi 1. Jadi kita nggak bisa mengeliminasi 9 dari sini ternyata. Oke. Tapi ini nggak mungkin 9 lah ya. Kalau ini 9, maka setidaknya angka ini harus lebih besar dari angka... Hmm, ya, karena ini sekarang maksimal 7 ya. Dan itu 7 bakal terlalu jauh dari jumlah minimal 10 di sini. Maka nggak mungkin ada 9 di sini. Nggak mungkin 8 oleh Sudoku. Oh, ini nggak mungkin 8 juga semua di sini di boxnya. Oke. Ya, dan menariknya juga di sini yang titik arrow satu petak seperti ini seperti penggunaan crop key putih ya. Dia harus memiliki sisi satu dengan satu sama lain, maka intinya adalah itu merupakan sebuah crop key putih. Hmm. Oke, di mana nih kita lanjutannya? Sekarang di sini panahnya harus berjumlah 10
atau 8. Tapi masih ada beberapa kemungkinan sih kayaknya. Tapi untuk panah 3 petak itu minimal kita menjumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 yang berjumlah 6. Maka seminimal-minimalnya angka yang bisa ditempatkan pada sebuah lingkaran adalah angka 5 ya. Kalau 4 kita hanya bisa mendapatkan maksimal 5 di sini jumlahnya dan itu kan nggak mungkin. Minimal tadi 6. Kayaknya harus 5 atau lebih. Dan bukan angka 9 di sini. Hmm, iya dan kalau kita menjumlahkan oh, oke, kayaknya saya dapat deduksi deh. Karena ini merupakan sekarang minimalnya 6 kan ya. 5 tambah 1 di sini. Maka kita harus mendapatkan minimal 5 di sini ya. Untuk mendapatkan selisih eh, dari 6 tadi. Kalau ini 4 bakal terlalu kecil. Berarti ini harus dipilih dari 5, 6, 7, 8, 9. Dan bukan 8 oleh Sudoku. Dan maka kita bisa bertanya di mana angka 1, 2, 3, 4-nya ya di baris ini. Hanya bisa di 4 petak saja ternyata. Ini jadi 1, 2, 3, 4. Dan karena ini maksimalnya 7 ya sekarang. Berarti ini bukan 9 lagi. 9 kita harus mendapatkan jumlah 8 atau 10 di sini dan itu nggak mungkin. Oke, berarti kita langsung tahu di mana angka 9-nya di baris ini. Hanya bisa di satu tempat saja sekarang. Nice. Dan di baris ini sekarang ada 1, 2, 3, 4. Makanya bukan 1, 2, 3, 4 lagi. Oke. Oke, mungkin sekarang kita coba lihat panah di sini kali ya. Hmm, iya, intinya adalah seluruh petak ini harus dipilih dari angka rendah ya. Karena kalau nggak ada satu lagi angka tinggi, misalkan angka 5. Ada satu lagi angka yang lebih besar dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka minimal dua angka di sini aja udah mencapai jumlah 11 dan itu sudah melebihi jumlah maksimal yang bisa kita dapatkan. Walaupun di sini 9, maksimalnya panah di sini adalah 10 dan itu kan nggak mungkin. Berarti seluruh angka di sini hanya bisa dipilih dari angka rendah saja. Kita sudah punya seluruh angka rendah di box ini. Ini merupakan angka tinggi sekarang. Dan bisa nggak nih kita mendapatkan deduksi yang lainnya? 10. Hmm, ini nggak mungkin 5 atau 6 sih. Ya, atau enggak kita bisa melihatnya dari sini aja kali ya. Karena ini kan sekarang minimal 5 tambah 1 tambah 2. Dan itu berjumlah 8. Seminimal-minimalnya. Maka kita hanya bisa mendapatkan seminimal-minimalnya 7 di sini. Kalau ini 6, ini hanya bisa maksimal 7. Oke. Ini maka 7, 8, 9. Hmm, dan karena ini maksimal 9 tadi ya, maka maksimal di sini 10. Maka ini nggak bisa lebih dari 7 atau bakal terlalu banyak jumlahnya. Ini 5, 6, 7. Berarti ya oke. Salah satu angka dari 8 atau 9 bakal ada di sini ya, di kotak 3 kali 3 ini. Kita bisa menempatkan salah satunya di sini, tapi minimal salah satunya lagi harus di sini. Maka untuk memiliki panah seperti ini dengan angkanya berselisih 1, dia antara 78 atau 89. Dan memiliki satu angka dari angka 8 atau 9 minimal. Nah, ini 78 atau 89. Dan hmm, tapi masih mungkin ya untuk tapi 8 bakal selalu ada di sini antara 78 atau 89. Maka ini bukan 8 lagi oleh Sudoku. Oke. Pelan-pelan nih kita mendapatkan
mulai mengerti dari interaksi-interaksi dari sebuah panah-panahnya. Hmm, dan berarti sekarang kalau di sini kita lihat, karena ini maksimal 7, maka ini maksimal 8 ya jumlahnya. Karena jumlahnya maksimal 8, maka pilihannya hanya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ada angka lebih dari itu bakal terlalu banyak. Minimalnya 1, 2, 6 misalnya. Membantu nggak nih? Hmm. Ya, nggak semenarik, nggak sekuat eh peraturan Ero biasa sih ternyata ya yang saya pelajari di sini dengan penggunaan selisih satu di sini. Oke. Hmm, di sini juga maksimal 5 ya, minimal 5 angkanya. Karena kalau kita menggabungkan, enggak deng, oke bolehlah kita kita coba pikirkan di kolom ini kali ya. Ya oke, cukup menarik. Karena angka 8 nggak bakal pernah bisa di sini lagi. Di sini maksimal jumlahnya 10. Kalau ada angka 8 bakal terlalu banyak jumlahnya. 128. Maka 8 di kolom ini dia ada di atas sini. Dan itu akan membuat petak ini bakal lebih kecil lagi sekarang. Karena tidak bisa berisi angka 8, ada sudah ada di boxnya, dan tidak bisa berisi angka 9. Berarti nggak mungkin ada angka 8 di sini nggak sih sekarang? Wow. Oh wow. Luar biasa sekali logikanya. Kalau ada angka 8 di sini minimal 8 tambah 1. Berarti di sini harus um, mendapatkan, gimana ya jelasinnya? Kalau sekarang karena maksimal di sini angkanya merupakan angka 7, maka jumlah maksimal di sini adalah 8. Maka nggak mungkin dong ada angka 8 di sini. Atau kita harus menempatkannya dengan angka 0 dan itu nggak mungkin. Berarti ya 8 ternyata hanya bisa di satu tempat di kolom ini di sini. Uh, saya lumayan suka sih dengan logika tadi itu keren banget. Berarti sekarang ini maksimalnya 8 jumlahnya. Bantu gak sih? Satu, 2, 3, 4, 5. Hmm, masalah masih mungkin kalau di sini ada angka tinggi ya. Ada angka tinggi di bawah sini dan ini merupakan angka rendah semua 1, 2, 3, 4. Ya nggak ada masalah. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini, kalau kita lihat seminimal-minimalnya misalnya. Jumlah dari seluruh angka ini 1, 2, 3, 4, 5. Minimal banget. Dan itu akan menjumlahkan sebuah angka yang memiliki sisi satu dengan lingkaran. Saya lagi bertanya, berapa sih minimal angka di sini? Karena misalkan kita ambil semaksimal-maksimalnya lah. Ketika ini berjumlah 10. Karena ini seluruh ini petak ini berjumlah minimal 15 dan kita ambil semaksimal-maksimalnya berjumlah 10, maka minimal banget angka jumlahnya di sini minimal jumlahnya 5. Tapi ketika jumlahnya minimal 5, maka dia harus memiliki selisih satu dengan angka di lingkaran. Maka minimal banget angka yang berada di lingkaran adalah 4 atau lebih. Oke. 4, 5, 6, 7 berarti. Nggak mungkin 8 atau 9. Oke. Ah,
Tapi kalau iya oke lah di kita bisa melihatnya dari panah di sini kali ya sekarang. Karena ini maksimalnya 8, maksimal di sini jumlahnya harus 9 untuk selisih satu. Maka pilihannya hanya bisa dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka sekarang 9 di box ini ada di dua tempat, 8 ya 8 tapi masih ada di beberapa tempat sih. Masih masih belum tergambar sih saya di sini gimana caranya untuk nge-approach puzzle ini. Hmm, 1, 2, 3, 4. Oke, kita bisa lihatnya di sini kali ya. Karena ini sekarang maksimal 7. Berarti maksimal di sini jumlahnya 8. Maka angka di sini hanya bisa maksimal 3 ya. 1, 2, 3 untuk berjumlah maksimal 8. Gak membantu tapi ya. Gimana nih? Oh, oke oke oke. Di mana angka 8 di box ini sekarang? Dia nggak mungkin di sini oleh Sudoku, nggak mungkin di kolom ini, dan nggak bakal pernah bisa di arrow juga sih. Karena kalau minimal sekarang ini harus memiliki selisih satu dan nggak mungkin. Minimal 9 di sini. Oke, berarti 8 ternyata bisa di sini. Melihat ke samping dia, makanya bisa di dua tempat. Berarti 8 di sini mengeliminasi seluruh petak ini. 8 di sini mengeliminasi petak ini, makanya bisa di dua tempat. Dan mungkin nggak ada 8 di tengah-tengah sini. Kalau ini 8, kita harus memiliki angka di lingkaran yang berselisih satu dengan angka 8. Makanya bisa 7 dan 9 di dua angka ini. Tapi nggak ada hal yang mengeliminasi hal tersebut sih kayaknya. Dari Sudoku terutama. Jadi masih mungkin ada angka 8 di sini. Hmm. 2, 3, 4, 5. 6 di sini. 7, 1, 2, 3, 4. Nggak tahu sih saya untuk melihat di puzzle ini di mana untuk lanjutannya untuk step ini. Di panah 1, 2, 3, 4 di sini juga lumayan sulit sih untuk diselesaikan nih. Dia harus menyelesaikan dengan banyak sudoku nanti. Hmm. Sebenarnya angka 7 juga cukup menarik gak sih? Iya, angka yang berada pada sebuah panah itu nggak bakal pernah bisa lebih besar dibandingkan angka yang berada pada lingkaran. Benar nggak? Karena kalau dia lebih besar, misalkan angka di sini harus lebih besar dibandingkan angka di lingkaran. Misalkan 7 ya. 7, 7 dan 1 di sini. Sekarang karena petak ini tidak bisa berisi angka 7 lagi, maka
dia bakal terlalu nggak bakal bisa memiliki sisi satu lagi angkanya. Ya, karena dengan adanya angka di sini lebih besar, walaupun kita memiliki selisihnya satu dengan angka di lingkaran, kita harus menambahkan suatu angka yang lainnya. Walaupun seminimal-minimalnya satu, kita nggak bakal pernah bisa mendapatkan angka dengan selisih satu lagi. Wow. Ah, bener nggak sih? Tapi terutama yang angka di dua petak seperti ini ya. Iya, harusnya harusnya masih logikanya bener kok kalau angka di lingkaran lebih besar, selisih satu ditambah dengan satu angka lagi bakal memiliki selisih lebih dari satu, minimal selisihnya dua. Ya. Wow, oke oke oke. Akhirnya paham saya sepertinya bagaimana cara untuk mengapproach puzzle-nya. Jadi petak ini harus lebih kecil dibandingkan angka di sini. Enggak, tapi nggak tahu berlaku nggak untuk kebalikannya. Enggak sih, kalau kalau misalkan dia berlaku untuk kebalikannya udah pasti itu merupakan hal yang sama kan ya. Karena kalau ini lebih kecil dibandingkan angka di sini, itu adalah logika yang sama. Iya 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 oke. Berarti ini bakal selalu lebih besar angkanya dan berarti angka di sini nggak bakal pernah bisa lebih lebih besar dibandingkan angka di sini ya. Berarti nggak bakal pernah ada angka 7 di sini. Ini hanya bisa dipilih dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi belum belum membantu juga ya untuk mendapatkan angka lagi. Kalau ini 6, ini bakal 7. 6, 7. Berarti antara jumlahnya 6 atau 8, maka harus 8 di sini. Hmm. Masih ada beberapa opsi sih kayaknya untuk arrow di situ. Iya, dapat sekarang. Ya tadi saya nemu eh interaksi ini sih, cuman sekarang lebih berguna untuk melihat interaksinya. Karena sekarang kita bisa bertanya, di mana sih angka di dua petak ini berada pada kotak 3 kali 3 ini? Angka di sini tidak bisa muncul di barisnya, bukan angka 1, 2, 3, 4, maka dia harus muncul di sini. Dan angka di sini tidak bisa muncul di barisnya, tidak bisa 1, 2, 3, 4, maka dia harus muncul di salah satu petak ini, tapi bukan yang ini. Maka dia harus muncul di sini dan hijau menjadi angka di sini. Berarti ternyata dua angka di sini merupakan angka yang sama dan ini bukan 7 dan dua angka ini merupakan 7, 8, 9. Dan di sini dia harus muncul di salah satu angka ini ya. Hmm, tapi belum membantu sih. Tapi bentar, sekarang angka di sini juga lumayan menarik gak sih? Ini merupakan angka yang berbeda. Dia bukan hijau dan bukan ungu karena melihat satu sama lain. Berarti oleh Sudoku dia nggak mungkin di sini dan bukan ungu. Maka dia harus muncul di sini. Maka ini bukan angka 5. Ada logika coloring juga ya untuk masalah ini. Menarik banget. Atau nggak kita bisa lihat aja sih 5 ternyata di dua petak ini ya oleh Sudoku di boxnya.
Oh, wow, saya paham, saya paham. Ini interaksi yang keren lagi. Dari tadi interaksinya cukup cukup tricky sih kalau menurut saya. Cuman sangat keren banget kalau menurut saya untuk konstruksinya. Sekarang kita bisa bertanya, kita bisa mengetahui angka orange itu apa sih harusnya? Karena angka di dua petak ini sekarang, karena ini merupakan angka 1, 2, 3, 4, dia harus muncul di salah satu petak ini dong. Tapi dia nggak bisa muncul di baris yang sama, maka dia harus muncul di sini. Dan angka di dua petak ini ternyata memiliki selisih satu dengan satu sama lain, karena ini merupakan titik putih. Jadi, titik putih itu bakal selalu memiliki satu angka ganjil dan satu angka genap. Karena ya untuk memiliki selisih satu bakal selalu menjadi seperti itu gitu. Jadi ini bakal menjadi satu ganjil dan satu genap, dan kalau kita jumlahkan akan selalu menjadi jumlahnya ganjil dua angka ini. Kalau kita memiliki angka 7 di sini, maka angka di sini harus berjumlah angka genap dong, 8 atau 6, dan itu bukan ganjil. Maka supaya hanya berjumlah ganjil, kita harus menempatkan angka 6 di sini. Wow, oke oke, itu adalah sebuah interaksi yang sangat brilian banget menurut saya. Dan tadi biru juga harus muncul di sini ternyata ya oleh Sudoku di dua petak ini. Dan sekarang kita tahu orange merupakan angka 6, hijau merupakan angka 5, dan dua angka di sini antara berjumlah 7 atau 5. Ya, nggak mungkin 5 sih, berarti harus 7 sekarang. Dan 2 bisa kita eliminasi dari sini. Ini sekarang menjadi 7, bukan 5, 6. Ini bukan 7 lagi. Dan berarti angka di sini antara berjumlah 7 atau 5. Kalau 7, karena dia memiliki sisi 1 dengan satu sama lain, maka harus 3 tambah 4. Kalau 5, karena memiliki sisi 1 juga, maka harus 2 tambah 3. Berarti antara 2, 3 atau 3, 4, dan bakal selalu memiliki angka 3. Ini bukan 3 lagi. 5, 7. Yap. Dan ini bukan 3 juga. Maka ini mungkin nggak sih untuk berjumlah 7? Enggak, ini antara jumlahnya 3 atau 7 ya. 3 atau 5. 5 agak tricky sih. Cuman kayak masih mungkin. Cuman ini sekarang bukan 6 lagi oleh Sudoku. 3 atau 5. Tapi logika yang sama nggak sih untuk parity-nya ya di sini? Karena ini bakal selalu berjumlah ganjil, dan angka di 4 petak ini bakal selalu berjumlah 10 karena ini merupakan 4 angka 1, 2, 3, 4. Dan kalau kita jumlahkan itu merupakan 10. Kita tahu ini berjumlah ganjil. Maka untuk berjumlah 10 kita harus menambahkannya dengan angka ganjil juga. Berarti dua angka di sini merupakan angka ganjil, jumlahnya tambah ganjil, maka kita menjumlahkan jumlahnya genap. Berarti untuk mendapatkan jumlah genap, angka di sini harus ganjil, nggak mungkin genap ya. Kalau angka ganjil di sini akan berselisih satu dengan angka genap. Oke, ini menjadi 7 atau 9. Perlahan-lahan saya kayak mulai paham dengan puzzle ini ya. Ada logika-logika parity juga di sini ternyata. 24. Oke, mungkin coba kita kembali lagi kali ya ke kolom ini, karena cukup menarik sih sekarang. 7 udah nggak mungkin di atas sini lagi ya, karena dengan adanya 7 di sini mengeliminasi 7 dari sini. Kalau ada 7 di sini, kita akan berjumlah lebih dari maksimalnya dari angka di sini. 6 di sini menjumlahkan maksimal 7 di sini jumlahnya. Jadi 7 hanya bisa di sini, dan harus seminimal-minimalnya supaya bisa berselisih 1 dengan angka 9 harus berjumlah 10. Maka yang tersisa di kolom ini adalah 3 dan 4. Dan jumlahnya 7, maka kita harus mendapatkan selisih 1 yaitu angka 6 saja yang mungkin. Luar biasa. Ini tidak bisa 6 lagi, bukan angka 1 dan 2 juga di boxnya. Dan harus berjumlah 6 atau 8. Maka hanya bisa 8, 3 dan 5. Yang tersisa di boxnya adalah 6, 9, 4. Dan ya, tadi ini nggak mungkin 9 lagi ya. Sekarang ini harus menjumlahkan 10, 10 atau 8 dan hanya bisa 10, yaitu 4 tambah 6. Ke 9 harus di sini.
Ini bukan 4 lagi, ini bukan 3 lagi sekarang, maka 3 hanya bisa di sini. Oke. Maka yang tersisa di kolom ini adalah 1 dan 2 ya. 1, 2, 4 sih yang belum. Cuman di box ini 4 ya bakal ada di sini, maka ini bukan 4 lagi. Maka untuk memiliki sisi 1, ini pilihan dari 1, 2, 3 dan bukan 3. Dan kalau ini 1, angka 1 hanya bisa bersesi 1 dengan angka 2. Nggak mungkin ada angka 0 pada sudoku, dan ini bakal berulang duanya. Makanya menjadi 2, ini menjadi 1, dan 2 di sini harus bersesi 1 dengan angka 3, menyelesaikan 3 dan 4, dan ini adalah 5 dan 7. Nice. Sepertinya tinggal dikit lagi sih untuk puzzle-nya kayaknya. 3 tidak bisa di sini, 2 nggak mungkin di sini, ini bukan 1, 4. Ini bukan 3 lagi sekarang oleh sudoku. 1, 2, 4. Ini bukan 2. 9 sekarang bisa kita tempatkan ya oleh sudoku di box ini di sini. Mengambil posisi angka 8. Oke. Maka sekarang di sini minimalnya 7 ya. 1, 2, 4. Karena kita bisa berisi angka 3. Maka seminimal-minimalnya ini harus 6 sekarang. Kita bisa mengeliminasi angka 5 doang. Dan 5 emang sudah bisa kita eliminasi juga sih dari sini. Ya harus fokus juga sih ke sudokunya. Ya, kita bisa memikirkan angka di sini itu merupakan sebuah renban yang berurutan ya. Karena angka yang berada di sini harus memiliki selisih 1 dengan angka di sini dan angka di sini. Maka kita harus memiliki 3 angka yang berurutan gitu. Yang tengah-tengahnya merupakan angka yang ada di tengah-tengah sini. Kalau misalkan ini 3 contohnya. 7 deh, 7 contohnya. Maka dua angka di sini adalah angka dengan selisih 1 dengan angka 7, yaitu 6 dan 8. Jadi kayak 6, 7, 8, 3 angka yang berurutan gitu. Maka karena tidak bisa ada angka 1, 2, 1, 3, 4 lagi, angka 2 nggak bakal pernah ada di sini. Pilihannya dari 5, 6, 7, 8, 9. Dan bakal selalu ada angka 7, supaya bisa memiliki 3 angka yang berurutan. Maka ini bukan 7 lagi, sehingga menjadi 5, dan tidak bisa ada 5 di sini. Maka pilihannya antara 6, 7, 8 atau 7, 8, 9. Dan bakal selalu ada angka 8. Dan kita tahu tadi 8-nya nggak mungkin di sini. Maka harus di sini. Nice. Dan 8, kita berarti tahu ini merupakan 7 dan 9. Saya benar-benar lumayan kagum sih dengan puzzle ini. Sangat keren banget untuk konstruksinya, untuk interaksinya. Ini tidak bisa 5 lagi. Baris ini bisa kita selesaikan sekarang ya. 2 dan 6. Mengambil posisi angka 9. Ini bukan 6. 9 membuat ini 7, 9. 7 melihat ke bawah. 9 mengalami petak ini. 9 harus di sini. Dan 7 melihat ke bawah. Oke. Ini bukan 9 lagi sekarang. Dan ungu juga bukan 9 ya sekarang. Maka 9 bisa kita tempatkan di box ini. Ini menjadi 7. 7 oleh sudoku bisa kita tempatkan. Yang tersisa di box ini 1, 4, 5, 8. Ini bukan 5 ya oleh sudoku. 2 mengalami nasib petak ini. Bakal selalu ada angka 1 nggak sih di sini? Kalau nggak ada angka 1 minimal 2 tambah 4 tambah 5. Dan itu berjumlah 11 melebihi angka maksimal. Bakal selalu ada angka 1, ini bukan 1. Berarti antara dia 1, 2, 4 atau 1, 2, 5. Tapi ya masih mungkin untuk mendapatkan semuanya sih. Masih bisa 6, 8 atau 7 di sini. Oke, berarti mungkin kita coba fokus dulu pada sudoku.
Ini sekarang arrow-nya juga nggak terlalu berguna ya, karena dia masih bisa berjumlah 8 atau berjumlah 10. Tapi ini bukan 7 lagi sekarang. Oke, berarti sekarang kita tahu ini tidak bisa berjumlah 8 ya, 125. Kalau 125 dia harus jumlahnya 8 dan memiliki angka di lingkaran 7 atau 9 dan nggak mungkin. Harus 124, tapi di sini masih bisa 6 atau 8 untuk memiliki sisi 1 dengan angka 7. Ini bukan 4 lagi sekarang, angka 8 dan 5 bisa kita tempatkan. Dan 8 membuat petak ini menjadi 7. Dan akhirnya kita tahu umum merupakan angka 7, ini menjadi 8. Oke. 68. Iya, tinggal panah di sini juga yang mungkin harus kita lihat nanti. Sisanya kayaknya nggak terlalu berguna lagi. Oke, kita lihat kolom ini, kita butuh 1, 3, 4. 7. 7 di box ini, ya kita bisa tempatkan sekarang ya. Nah, mungkin di kolom ini, mana si petak ini. Hmm, coba kali ya kita lihat ke panah yang terakhir di sini. Sekarang ini maksimalnya 6. Maka maksimal angka di sini berjumlah 7 ya. Maka nggak bakal pernah ada angka 5 lagi. Jadi pilihannya 1, 2, 3, 4. Dan kita punya quadruples di sini ya. Kita belum menempatkan angka 5 dan angka 6 di kolomnya, yang hanya bisa di satu tempat, 5-nya dan 6-nya. Sisanya di sini juga 1, 2, 3, 4. Ini bukan 2. Dan ini bukan 3. Berarti ada 5 dan 6 yang melihat ke box ini. Yang bisa di dua tempat saja. Hmm. Hampir menarik ya di baris ini juga. 1, 2, 3, 4-nya. Iya, nggak banyak loh ini untuk yang tersisa di puzzle ini. 7 sekarang dia ada di dua tempat di sini. 5, 5 ada di dua tempat juga di sini. Ya kayaknya masih harus memikirkan di sini deh. Tapi gimana caranya? Petak ini juga hanya bisa dipilih dari 1, 2, 3, 4. Coba deh kita lihat. Ini antara berjumlah jumlahnya antara kalau ini 5 maka jumlahnya harus 6 ya. Dia nggak mungkin dong tiga petak ini berjumlah 4. Kalau ini 5 maka harus berjumlah 6. Kalau ini 6 antara jumlahnya 5 atau 7 dan nggak mungkin tiga petak ini berjumlah 5. Maka antara ini berjumlah 6 atau 7. Maka bakal selalu ada angka 1 atau 2 sih. Kalau jumlahnya 6 seminimal-minimalnya harus 1 tambah 2 tambah 3 dan kalau jumlahnya 7 harus 1, 2, 4. Cara tahunya adalah kita bisa bertanya apakah membutuhkan angka 1 untuk jumlah 7. Pasti bakal butuh kalau nggak ada minimal 2 tambah 3 tambah 4 jumlah terlalu banyak. Maka bakal butuh angka 1, bakal butuh angka 2, dan untuk mendapatkan jumlah 7 harus 1, 2, 4. Jadi antara 1, 2, 3 atau 1, 2, 4. Dan maka ini bukan 1, 1, 2 lagi. Berarti ya di sini pilihannya dari antara 1, 2, 3 ya.
Kalau 1, 2, 3 ini bisa 1, 2 atau 2, 3, tapi kalau 1, 2, 4 ini harus 1, 2. Maka ini nggak bakal pernah ada angka 4 di sini. Berarti 4 di kolom ini hanya bisa di sini, nah mungkin di sini lagi. Belum juga ya. Gimana sih cara untuk menyelesaikannya? 1, 2. Ini kayaknya saya miss sesuatu yang simpel deh. Bisa jadi ada sudoku yang saya miss. Atau memang ada logika lain kali di sini. Hmm, iya di sini bakal selalu ada angka 2 ya, antara 1, 2 atau 2, 3 tadi. Maka ya duanya ternyata hanya bisa di sini sekarang. Dan 2 mengalami petak ini membuatnya menjadi 2. Dan berarti di mana angka 1 di baris ini ya? Dia hanya bisa di 3 tempat, maka mengeliminasi petak ini dari angka 1. Kolom ini kita butuh 5, 6, 8. Dan ini bukan 8. Oh, berarti ya kita punya 5 dan 6 pair ya ternyata di baris ini. Ada sudoku ternyata yang saya miss. Di baris ini maka kita butuh 1, 3, 4. Dan ini merupakan triple. Maka yang tersisa di boxnya adalah 5, 6, 7, 8. Bukan 5. Ini bukan 8 juga. Belum juga. Hah? 1, 2, 4. Sorry ya geng sekali lama untuk nemuin deduksinya. Hmm, apa nih yang saya miss? Oh, I see. Nggak, simpel aja sih. Di mana angka 4 di baris ini? Dia hanya bisa di sini. Ya, oke. Okay. Tinggal membuat ini menjadi 6. Dan ini bukan 6 lagi. Hmm. Ya, tapi masih berlaku sih untuk dua petak ini ya. Karena kalau ini 6, maka untuk mendapatkan jumlah 7, dia harus 1, 2, 4. Tadi kalau ini 6, jumlahnya harus 7, 1, 2, 4. Maka petak ini nggak mungkin 3 lagi dan menjadi angka 1. Dan 1 dan 6 di sini akan membuat dua petak ini menjadi angka 7. Satu mengeliminasi petak ini menjadi 7 dan 6 mengeliminasi petak ini menjadi 7 dan itu nggak mungkin. Oke, okay. Endingnya lumayan lumayan menarik sih tadi. Oke, berarti dia menjadi 5 dan ini jumlahnya 6 harus 1 tambah 2 tambah 3. 5 membuat menjadi 35. Oke, dan harusnya puzzle tinggal sudoku saja. 1, 3, 1, 7, 6, 5, 8, 7, 6, 8, 6 di sini, 4, 3, 1, 4, 2, 1, 1, 2, 4. Berarti kita tahu ya, biru sekarang merupakan 2, 3 yang bisa kita selesaikan. 1, 4 seperti ini. 4, 1. Dan yang terakhir, 3, 4, dan 2, 1. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk Broken Arrows. Puzzle yang sangat menakjubkan banget sih kalau menurut saya. Dan yang saya suka banget dari puzzle ini adalah kita bisa perlahan-lahan gitu untuk mempelajari bagaimana sih kita bisa mengapproach puzzle-nya untuk menyelesaikan puzzle-nya. Walaupun deduksi-deduksinya mungkin tadi agak sedikit tricky ya, tapi sangat rewarding lah untuk kita mendapatkan deduksi-deduksi tersebut. Dan kita bisa mempelajari bahwa di sini ada logika minimum maksimum, ada penggunaan coloring juga tadi ya di 2, 3 di sini dan 5, 6, 7. Kemudian ada apa lagi tadi ya? Untuk
Parity nggak sih? Yang saya suka banget tuh adalah logika parity di sini itu luar biasa sekali. Dan yang terakhir tadi di ending pun masih ada logika di mana ada permasalahan di versi dengan angka 6 di sini. Puzzle dengan kreasi yang sangat luar biasa sekali, logikanya bervariasi dan menakjubkan. Luar biasa. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.